jadi kepala dusun, kepala desa, ibaratnya tuh Pak, ibaratnya tuh jadi pilot pesawat. Pilot pesawat itu di seluruh dunia, ukuran keberhasilan pilot pesawat itu cuma satu. Ukuran kehebatan pilot pesawat itu cuma satu. Bukan dia berani tinggi terus terjun ke bawah, akrobatik kiri kanan atas bawah, nabrak awan petir. Bukan itu ukuran pilot yang baik. Ukuran pilot yang baik cuma satu, membawa pesawatnya mendarat dengan selamat di bandara tujuan. Itu aja ukuran. Nah Bapak Ibu, camat, kepala desa, kepala dusun itu pilotnya. Penerbangannya bukan 1 jam 2 jam, penerbangannya puluhan tahun. Yang jadi pegawai negeri penerbangannya sampai usia 58, 60. Pak kepala desa penerbangannya 8 tahun sekarang, betul? 6-8 tahun. Kalau dipercaya jadi 16 tahun. Kepala dusun juga begitu, betul? Dipercaya 2 tahun, 4 tahun. Mendapatkan amanah tidak bisa dijaga sendirian. Harus apa? Cari teman yang mendukung. Ingat ketika Rasulullah dapat tugas kenabian, beliau dapat ayat pertama menggigil. Siapa yang dicari beliau pertama kali? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau cari orang yang bisa mendukung beliau. Maka tugas pertama supaya menjaga kita aman, tadi Pak Camat bilang, jadi pilot yang baik, cari pasangan yang bisa menjaga kita aman. Siapa? Istri. Tuh, tim penggerak PKK, tepuk tangan dong. Setuju nggak? Istrilah co-pilotnya. Kalau supir, istrilah tuh partner yang duduk di sebelah. Ayah, bapak, jaga Pak, jalannya lurus, ketinggiannya harus begini, kecepatannya begini. Tuh, ngantuk-ngantuk ya Pak Kepala Desa. Kenapa sih harus diingatkan? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang tebal, kadang tipis, sama juga. Lurusnya kita, mencetnya kita, kadang ingat sekali sama Allah, kadang bisa lupa. Yang mengingatkan itu siapa? Partner dari pasangan. KPK tiap tahun mensurvei, namanya survei perilaku anti korupsi, SPAK. Mengukur bersama dengan BPS, Badan Pusat Statistik, tiap tahun BPS sama KPK mensurvei 11.000 sampai 12.000 rumah tangga di seluruh Indonesia untuk mengukur masyarakat Indonesia itu tahu tidak sih tentang korupsi. Pertanyaannya ada puluhan Pak, sama semua dari Aceh sampai Papua. Petugas surveinya BPS dan KPK bikin pertanyaan untuk mengukur kontennya orang Indonesia kalau menghadapi masalah korupsi itu bagaimana. Pertanyaan pertama di survei kami, Bu, Pak, ini belakang masih dengar? Pertanyaan pertama untuk mengukur anti korupsi masyarakat Indonesia ditanyakan kepada 12.000 rumah tangga. Kalau misalnya suatu hari kepala keluarga, ayah ataupun ibu, suatu sore bawa pulang uang lebih daripada biasanya ke rumah, anggota keluarga yang lain akan bertanya dulu atau tidak, ini sumber uang dari mana? Bertanya dulu. Tanya atau tidak? Tanya. Luar biasa, kan buat siang sana. Hasilnya, Pak, Bapak Ibu, para guru, para ulama, masyarakat Indonesia yang bertanya tahun 2024 yang lalu semakin sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Ternyata hanya sekitar 74% masyarakat Indonesia yang bertanya. Tahun sebelumnya 76, tahun sebelumnya bahkan 78. Menurun terus tiap tahun. Mengapa? Karena semakin mentolerir
uang halal, uang subhat, uang haram masuk saja ke rumah, alhamdulillah. Dan ini PR siapa? PR kita, PR guru, PR alim ulama, PR orang tua, PR kita semua. Dulu ketika KPK baru berdiri, Pak Bu, ada program pendidikan kami, namanya tiap sekolah membentuk warung kejujuran. Namanya warung kejujuran. Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah. Mudah-mudahan di sekolah, nggak tahu di desa yang sana SD atau SMP-nya ada tuh. Warung kejujuran itu warung yang nggak ada petugas yang jaga. Barang dagangan taruh di rak, taruh di etalase, anak murid kalau beli taruh uangnya di situ. Kalau ada uang lebihnya ngambil kembalian sendiri dari kotak duit. Itu untuk menilai, menguji kalau anak-anak Indonesia yang sejak awal diajari dengan agama yang baik, tahu tidak mana haknya dan mana yang bukan haknya, diuji. Tiap tahun juga kami survei, Pak. Kami tanya ke dinas-dinas pendidikan provinsi, sekolah mana yang warung kejujurannya berhasil. Dan alhamdulillah hampir semuanya mengaku tekor. Karena Darmaji, Dahar 5 ngaku hiji. Kami tanya juga ke pengurus pesantren, Habib, pesantren Habib itu berhasil nggak warung kejujurannya? Bang, jangankan warung yang ada yang tidak ada penjaganya, warung yang ada yang jaga juga bisa Darmaji. Artinya apa? Kita punya masalah di level atas, Bapak Ibu kalau nonton sosial media, scroll media, berkali-kali masalahnya perilaku korupsi di level atas. Menteri jadi tersangka korupsi, pimpinan lembaga tinggi tersandung masalah korupsi. Di instansi pemberantasan korupsi ada juga korupsinya. Di instansi penegakan hukum ada korupsinya. Di instansi pemerintah daerah, kepala daerahnya melakukan korupsi juga. Tiap aspek, tiap bagian ada korupsinya. Sampai tadi di level rumah tangga. Berapa bulan lalu ada berita, ada seseorang tukang ojek menemukan dompet tercecer di jalan. Tukang ojek menemukan dompet tercecer di jalan. Dibuka oleh beliau tukang ojek tadi. Dompet tercecer isinya KTP sama kartu ATM. Ada uang tunai sedikit ada uang cash. Di situ di dalam dompet ada KTP-nya, jelas pemilik dompet alamatnya di mana, ketahuan kan? Tapi oleh si tukang ojek online ini bukan membawa ke alamat dompet, tapi dia bawa ke mesin ATM terdekat. Karena ada kartu ATM-nya di situ. Dia coba masukkan kartu ATM. PIN-nya di mana? Cerdasnya dia. Dia masukkan tanggal bulan lahir yang ada di KTP. Hebat ya, cerdik ya. Karena PIN ATM kan 6 digit, 6 angka. 2 tanggal, 2 bulan, 2 tahun lahir. Tepat Pak Bu, persis betul ATM PIN-nya itu. Ditarik oleh dia. Tarik, uangnya saldonya puluhan juta, ditarik habis sampai saldo minimum. Si pemilik dompet sadar, buru-buru ke bank, lapor, Pak, saya kehilangan dompet, blokir rekening saya. Terlambat Bu, sudah keburu ditarik oleh orang lain. Di mana ditariknya? Di mesin ATM ini, didapat. Karena mesin ATM ada CCTV-nya, ada kameranya, dapat itu video rekaman. Beredarlah jadi berita di publik, di sosial media, di TikTok ada, di Twitter ada, Instagram ada. CCTV seseorang menarik duit dari rekening si ibu tadi. Beredar. Bapak Ibu tahu pendapatnya netizen terhadap kejadian ini. Hampir seluruhnya masyarakat netizen Indonesia menyalahkan siapa? Si pemilik dompet. Dan mendukung si tukang ojek yang menemukan. Menurut pendapatnya, masyarakat Indonesia mengatakan salah ibu dong bikin PIN kartu ATM yang mudah ketebak.
pakai tanggal, bulan, dan lahir. Bikin dong tanggal lain. Terus yang tadi yang menemukan dompet ada alamatnya di situ, kenapa nggak dipulangin? Enggak dong, nggak mesti dipulangin. Itu kan rezeki nomplok datang dari Allah. Bukannya itu bukti dari ayat Allah bahwa pertolongan Allah bisa datang dari hal yang tidak terduga? Bukan, katanya begini. Akhirnya apa? Batasan mana benar, mana salah, hak dan batil hilang semua. Di mana salahnya? Maka sebenarnya ada pendapat. Ini bahkan bukan pendapat dalam agama Islam. Orang Barat sana mengatakan, tiap orang, nearly all men can stand with adversity. Kata hampir semua orang bisa diuji dengan kesusahan. Kata orang Barat malah, hampir semua orang bisa lulus kalau diuji dengan kesusahan. Dikasih uang sedikit, dikasih kesusahan. Kalau sedang ada uang kurang, biasanya ingat sama Allah. Tapi kalau beratnya diuji sesungguhnya, kata orang Barat, kalau menguji seseorang, berikan orang tersebut kekuasaan, give them power. Maka menurut orang Barat tadi maknanya adalah orang bisa saja lulus saat susah, tapi sangat susah lulus kalau diberikan amanah dan kekuasaan. Maka jangan heran masih aktivis dulu teriak lantang, tapi begitu duduk di kursi kekuasaan jangan heran masih saya jadi pegawai negeri dulu. Saya lihat yang masih muda-muda idealis, naik jabatan, punya kekuasaan, lupa sama nilai-nilainya, begitu pegang duit. Maka kali itu kita saling mengingatkan, saling tausiah mengingatkan, bukan buat Bapak Ibu sekalian, buat diri pribadi. Mengapa ini harus diulang-ulang? Makanya KPK bilang, lebih baik dibantu dalam pencegahan dan pendidikan daripada berair mata dalam penindakan. Baik, kita lanjut. Tadi sudah mengapa sih KPK di pendidikan? Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 2022-2021 KPK punya program pendidikan namanya Roadshow. Dulu kami punya bus keliling jelajah negeri bangun anti korupsi sampai ke Aceh kami tadi. Tiap kecamatan dari mulai Jakarta kami lepas, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Utara sampai Aceh. Tahun 2023 selesai. Kami muter-muter Sumatera. Tahun lalu kami juga sudah berkeliling Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Pulau Madura. Nah, tahun ini kami wajib mengingatkan mengapa harus ke desa, mengapa harus ke kecamatan, tidak di elit-elit saja, di elit-elit kami lakukan, tapi kami lihat angka tadi Pak Bu menurun terus di level rumah tangga. Kita mungkin harus tegas nangkapin sama elit-elit penguasa pimpinan di level instansi yang lebih tinggi, tapi di level rumah tangga tugasnya ibu-ibu TPPKK, guru-guru, orang tua. Datanya tadi makin lama makin turun kesadaran kita terhadap mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Makanya di survei tadi kami tanya, nih lanjut lagi nih, di survei tadi ya, survei penilaian anti korupsi rumah tangga, ada pertanyaan kedua juga. Tadi kalau pertama tentang harta yang masuk dari darah daging, kritis tidak? Bertanya dulu tidak, sumber uang dari mana? Yang kedua pertanyaannya begini, kalau misalnya di dalam rumah ada barang berharga tergeletak di dalam rumah kita ada barang berharga, entahlah itu uang, perhiasan, sepatu mahal, baju mahal di dalam rumah. Anggota keluarga yang lain akan bertanya dulu tidak kepada anggota keluarga penghuni rumah, ini uang, ini perhiasan, ini baju, ini milik siapa? Atau ambil saja lalu gunakan? Nah, kalau ibu-ibu di sana ditanyakan pertanyaan itu, Ibu, ada barang di
di rumah Bu, si anak, si kakak, si teteh, misalnya nemukan ada uang, ada berharga, si teteh, si mbak, si mas akan bertanya dulu tidak sama penghuni rumah yang lain, ini barang milik siapa, atau langsung gunakan saja? Tanya, lu boleh dong tepuk tangan lagi buat desa Siantar. Karena lagi-lagi angkanya menurun di tahun 2024, merasa bahwa apa yang tergeletak di rumah adalah hak bersama yang boleh digunakan siapapun di rumah itu. Tandanya apa Pak Bu? Tandanya kalau di rumah saja kita masih menganggap tidak peduli itu barang milik siapa, anggap sebagai hak kita, maka kalau di luar rumah, di kantor, di organisasi publik masih menganggap uang yang ditemukan adalah haknya, uang kantor yang dipegang adalah haknya, bantuan dari negara adalah hak keluarganya, maka itu tanda belum bisa membedakan mana yang hak, mana yang bukan hak. Angkanya menurun terus Bu, Pak. Balik lagi ke warung kejujuran kita, dari anak diajari mana benar mana salah belum selesai. Bahkan dulu Pak, bukan cuma sekolah, kami lihat kan sekolah gagal nih. Kami minta ke kantor-kantor pemerintah Pak, bikin semua warung kejujuran di kantor pemerintah. Kita mau lihat nih bapak ibu yang udah dewasa, punya penghasilan, dikasih warung kejujuran berhasil atau enggak? Kita tanya, kantor mana yang berhasil warung kejujurannya? Sama Pak Bu, semuanya ngaku tekor. Tapi ada satu kantor yang bangga lapor kepada kami, Pak, kantor kami aman, warung kejujurannya aman. Kok bisa Pak? Warung kejujurannya kami pasangin CCTV Pak. Jadi mesti dipelototin juga gitu. Nah itulah dia pekerjaannya kita. Mengapa pendidikan tadi? Bapak Ibu balik lagi tadi itu, saya suka menganalogikan sebagai pilot tadi, menjaga amanah tadi. Hati-hati sama amanah dan kekuasaan dengan support, dengan dukungan orang-orang terkasih, orang-orang terdekat. Cari teman bahasa anak sekarang nih Bu, Pak, circle, cari circle. Mudah-mudahan sih di Kabupaten Bogor pelayanan publiknya betul-betul prima, tidak ada pungutan liar daripada masyarakat lagi. Karena apa? Luar biasa kami temukan di berbagai daerah. Kalau di level bawahnya sudah begitu, maka level atasnya juga akan begitu. Bahkan sering kali kami temukan sama data Bapak, kami temukan bahwa inisiatifnya bahkan dari penguasa yang level atas. Yang atas minta setoran dari bawahan. Ada acara ini terpaksa harus minta sama kontraktor, sama vendor, sama cukong. Pelayanan buat tanda tangan masih minta 20.000, 50.000 dari orang yang mengurus. Bahkan saya ngalamin sendiri di kampung saya tadi di Sumatera sana. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, minta tanda tangan saja dari kepala desa, ternyata ada duitnya. Itu di sana. Mudah-mudahan di sini nggak ada begitu. Kenapa begitu? Balik lagi, ingat, ar-rashi wal murtashi finnar. Hadis riwayat At-Tabrani. Ar-rashi itu yang nyogok. Isinya tuh riswah, bahasa Melayunya raswah. Ar-rashi itu yang menyuap, wal murtashi yang disuap. Finnar, keras banget Rasulullah. Di neraka. Jadi bukan soal dosa tapi langsung finnar Rasulullah. Di neraka. Maka ini mengingatkan satu sama lain, hati-hati. Tantangannya besar, kata Pak Camat tadi, tantangannya besar. Tidak ada pengawasan manusia, tidak ada sistem manusia yang bisa mengawasi kita 24 jam. Saya belasan tahun jadi penyelidik di KPK, nangkapin orang tuh sudah berpuluh kali. Tidak ada sistem yang mengawasi saya bicara saya, bisa mengawasi saya 24 jam kalau saya mulai nakal. Misalnya saya
melipir, melenceng ke tempat gelap. Jam 1 malam saya ketemu sama tersangka bersekongkol main duit. Tidak ada sistem manapun Pak Ibu Inspektorat Pemilihan Anti Korupsi LPM BPD tidak akan bisa mengawasi tiap-tiap kepala individu 24 jam. Yang bisa mengawasi kita adalah hati nurani. Dulu ketika saya jadi penyelidik pernah satu pengalaman. Satu kali jadi penyelidik nangkap satu pimpinan di kementerian. Kami tangkap, kami periksa 1 kali 24 jam, proses penyelidikan harus naik, ditetapkan jadi tersangka dalam waktu 24 jam. Di 24 jam pertama, kami penyidik harus menetapkan statusnya. Dan penetapan status itu harus kami serahkan ke keluarga tersangka. Itu prosedurnya di hukum acara. Kami bawa, saya bawa surat penetapan tersangka ke salah satu rumah pejabat di kementerian. Kami ketok, Assalamualaikum, rumahnya itu bukan di Kabupaten Bogor, tapi masih di Jabodetabek. Rumahnya sepi, kami ngetok. Saya sama petugas yang lain ngetok rumah, buka pagarnya karena ada itunya, ada kalimatnya. Lalu kami tanya, ada tidak? Apakah ini benar rumah Bapak Fulan? Boleh tidak kami bertemu dengan keluarganya? Tidak berapa lama keluarlah si istri, si ibu. Bu, kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi kami melaporkan. Apakah suami ibu Bapak Fulan? Betul. Kami nyatakan bahwa Bapak Fulan sejak kemarin kami tangkap dan sudah kami periksa dan kami tetapkan statusnya sebagai tersangka. Tahu jawaban pertama si ibu kepada kami? Pak, terima kasih. Alhamdulillah saya jadi tahu kabar suami saya. Karena apa? Ternyata sudah berbulan-bulan si bapak tidak pulang ke rumah. Entah ke rumah siapa? Tidak tahu. Tidak berapa lama, Bu, keluar anaknya masih remaja. Keluar anaknya masih remaja menemani kami. Si remaja laki-laki tadi bertanya sama si ibunya, "Ma, ada apa?" Kata si anak. Si ibu menjawab, ini Mas dari KPK, Papa ditangkap KPK." Dan jawaban pertama apa? "Ma, enggak apa-apa." Jawabannya. Karena apa? Si ibu sudah merasa disakiti, si anak benci sama si bapak. Gara-gara apa? Gara-gara uang haram, bro, Pak. Iya. Dan ini saya temukan nggak cuma 1-2 kasus. Maka percaya kalau kata Rasulullah, betul kata Rasulullah, apa yang masuk ke darah daging kita enggak itu, enggak bakal. Anak, istri, keluarga rusak. Itu yang sudah kami temukan. Maka kali ini kita tuh forum seperti ini, jangan bosan-bosan kalau nanti kami di forum ini nggak mengajak hafal-hafalan pasal tindak pidana korupsi 3199 Junto 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Ada 30 pasalnya, banyak banget 30 pasal, gak usah dihafal. Tapi dari 30 pasal itu biasanya yang paling besar 75% adalah kasus tentang penerimaan suap, penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang dan merugikan keuangan negara. Lebih dari 80% masih begitu. 75%-nya suap menyuap, gratifikasi dan sebagainya. Tapi hampir sebagian besar tentang itu. Pegang amanah buat diri sendiri. Kalau kata tadi kekhawatiran Pak Camat, bisa nggak sih dapat jabatan lalu kemudian salah langkah padahal niatnya tidak baik? Dalam pidana, sebenarnya dalam pidana, tidak semua pelanggaran adalah kejahatan pidana korupsi. Yang jadi masalah kalau ternyata ada yang dinikmati masuk kantong sendiri. Itu biasanya begitu. Salah administrasi, kekeliruan hitung bisa saja dikoreksi kemudian hari. Tapi kalau sudah masuk ke kantong sendiri, dinikmati, ada satu menteri, Pak. Menterinya nggak usah saya sebut, sudah ditahan sekarang. Dari keperluan rambut sampai ujung kaki, anak menantu cucu, sampai pedikur menantu, dibiayai sama dirjennya pakai duit kantor, Pak.
Jadi sudah dikasih jabatan, dikasih gaji baik, maka ya masih dari ujung kepala ujung kaki. Padahal katanya balik lagi kekuasaan. Seringkali ada justifikasi, ada pembenaran. Pak, gaji saya kan kurang, gaji saya kecil. Kok menteri gitu? Ada Pak, Bu, pejabat kita, gaji halalnya, ini gaji halal. Gaji halalnya pejabat, salah satu pejabat, itu hampir 200 juta sebulan. Oh, 200 juta kan halal, Pak. Dari gaji, tunjangan, insentif, semua resmi dari APBN, murni, memang resmi, dan itu halal. Itu hampir 200 juta sebulan. Hitung-hitungannya kita, kalau sudah hampir 200 juta sebulan, kan nggak mikir apa-apa lagi. Normalnya kan gitu ya. Buat cicilan mobil pasti aman, KPR aman, tabungan anak-anak kuliah aman. Dia digaji lebih dari 180 juta, hampir 200 juta resmi, tapi diam-diam nyimpan emas berkilo-kilo sampai 1 triliun. Tahu kasus ini ya? Nyimpan uang, Mbak, Bu, bukan cuma dalam dompet lemari, dibikin di balik tembok ini, Bu. Tembok beton ini diganti jadi gypsum, ada kopongnya, kalau kita ketok tuh kopong. Bahkan saya waktu itu geledah, Bu, rumahnya beton semua, tapi dalamnya kopong. Saya buka, isinya koper-koper yang dalamnya duit, dan duitnya nggak diikat, bayangin. Duit itu dikumpul, blok masuk itu, ratusan ribu, puluhan ribu masuk. Ini isinya duit. Kapan berhentinya si pejabat tadi? Gak akan berhenti kalau keserakahan terus. Ternyata dia, ya mungkin tiap hari dapat setoran, sampai dia bingung, gak berani lagi nyimpan di bank. Karena kalau di bank akan ketahuan, pegawai negeri gaji 10 juta kok bisa nyimpan segitu, gaji ketahuan. Akhirnya dia bikin tembok yang ada rongga-rongganya, koper semua, dan isinya saya kaget sekali, bukan uang yang diikat kayak keluaran bank. Betul-betul ada uang masukin, dan isi dindingnya uang semua. Maka jangan heran saya lihat sendiri yang mata, keluarganya berantakan, anaknya nggak suka sama dia, istrinya nggak pulang-pulang, dia nggak pulang-pulang ke rumah. Sampai saya tanya ke pembantu ketika geledah itu, ruang kamar tidur bapak ibu di mana? Bahkan dia nggak tahu ruang kamar tidur bapaknya, ruang semajikan. Si ibu tidur di mana? Nggak tahu, Pak. Kadang di kamar sana, kadang nggak pulang. Bapak di mana? Kamar ini tidak. Kadang ada, kadang nggak ada. Maka begitu mengerikannya, merusaknya suap ini. Jadi akan terus begitu. Maka saya percaya bahwa hati-hati jalankan, dan balik lagi, kalau pilot tadi ada cabin crew, ada pramuga, bukan pramuga, ada cabin crew namanya, ada co-pilot. Maka ibu, bapak, kepala desa, LPMD, BPD, Pak RT, ketua RT, semuanya bangun lingkungan saling koreksi. Ada bapak ibu inspektorat di sini yang rompi biru, boleh berdiri bapak ibu. Rompi biru ini adalah vaksin dari rompi orange. Boleh bertanya. Harapannya kalau kenal sama rompi biru, tidak ada satupun lagi orang Kabupaten Bogor yang rompi orange. Boleh duduk, Pak. Maka bergaul sama bapak ibu ini, dapatkan pendampingan, tidak ada biaya pendampingan. Dan ada ya orang ngasih edukasi, free of charge, gratis. Cuma dapatkan kalau ada kekhawatiran amanah pegang dana desa, pegang bantuan dari pemerintah, cari ini nih. Ini adalah ibaratnya cabin crew. Pesawat yang ibu piloting bapak ibu tadi, ini cabin crew-nya, cari yang support. Saya tahu tantangannya, awannya, petirnya besar kali, maka beliau-beliau inilah yang ngasih rambu-rambu tadi, mengingatkan ada hati-hati, ada hati-hati. Sistemnya saya percaya teman-teman dari Inspektorat Kabupaten Bogor sudah menyiapkan itu. Kami dari pendidikan tentu saja hati-hati sama langkah-langkah ini dan saling ingatkan. Saya titip pesan kepada ada guru-guru di sini, Bapak Ibu alim ulama, boleh kami berusaha titip pesan. Menyiarkan ini memang harus berulang-ulang. Ridho ya Pak Bu,
ridho kalau diingatkan. Sama dengan kita kalau nanti khutbah Jumat, ittaqillaha toilet ya, Bu? haqqa Ke toilet? Iya, Toilet di minggu sebelah tiap sana. Jumat hati Oh, istirahat boleh. ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sholat Jumatnya di siang sana, sholat Jumatnya di Palangkaraya, sholat Jumatnya di Kuala Lumpur, di Moskow, di Los Angeles. Tiap Jumat hatibnya di mana-mana itu aja. Apa langsung kita bosan? Hatib itu aja diulang-ulang. Enggak. Memang harus diulang-ulang. Manusia itu memang tempatnya kesalahan, tempatnya hilaf, tempatnya doib. Maka ridho kalau diingatkan, ridho kalau dinasihatin, karena itulah memang saling nasihat menasihati dalam kebaikan, saling nasihat menasihati dalam kesalahan. Itu saling. Demikian dari kami. Mohon maaf pada kekurangan. Semoga sehat selalu, saya doakan. Terbaik dalam menjalankan amanah buat Pak Camat, kepala desa seluruhnya, ketua RT, kepala dusun, ketua RT, semuanya menghadapi masyarakat yang saya tahu luar biasa. 24 jam Bapak Ibu sekalian, ya 24 jam ngadunya ke Pak RT, 24 jam ngadunya ke Pak RT. Pada Bapak Ibu semua tim PKK, Ibu janganlah mendampingi suami. Ya aja. Ingat pertanyaan pertama tadi di survei, kalau ada bawa uang lebih daripada biasanya, tanya dulu. Sumbernya dari mana? Itu Pak, kok kurang? Pak, kok cuma segini? Jangan. Tanya, ini sumber uang dari Mana? Kalau ada tadi barang-barang anak-anak tanyakan dulu. Nah, tuh kalau belinya jajan 5, jangan ngakunya hiji, kaliannya 5 juga. Kita akan selesaikan itu di Indonesia yang sudah 78 tahun merdeka ini. Tuh, 79 tahun sudah merdeka. Kita diajari sejak lahir halal haram, dosa pahala, mana benar mana salah. Maka sebenarnya kita punya modal penting untuk menjaga tadi kejujuran. Baik, saya kira itu. Mohon maaf karena kekurangan dari kami, kita saling ingatkan. Mudah-mudahan sekali lagi yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian, orang-orang baik di sini. Terima kasih. Saya lupa terima kasih kepada Perempuan Angklung Indonesia, warga Jabodetabek tadi yang sudah mendampingi kita dalam sosialisasi. Terima kasih kepada para peserta, Bapak Ibu sekalian. Salam hormat kepada keluarga di rumah, selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Amir Arif karena kita ada tanya jawab. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, disilakan bagi yang ingin bertanya, angkat tangan dulu. Mohon nanti dibantu panitia untuk memberikan mic-nya. Ada yang mau bertanya? Akan ada hadiah menarik. Oke, ya. Bapak yang baju kuning dulu, terus Pak Guru, terus siapa yang di belakang? Ada 3 sementara. Oh, ada 4. Oke, boleh, silakan. Ada hadiah dari KPK ya? Ada, Pak. Iya. Bukan swab ini, Bu, Pak, aman. Bukan swab, bukan gratifikasi, memang hadiah alat peraga pendidikan. Maka nilainya nggak besar, mohon maaf, nilainya nggak besar. Terima kasih Pak. Kami dari RT 03 RW 19 yang sana. Tadi Bapak menjelaskan bahwa Bapak di bidang pendidikan. Untuk saat ini Pak siapa nama? Pak siapa nama Bapak? Pak Zulfa Akmal. Pak Zulfa. RT 03 RW 19 Pak, RT yang sana. Tadi Bapak menjelaskan bahwa Bapak adalah di bidang pendidikan. Untuk kita ketahui saat ini bahwa kurikulum pendidikan kita mulai dari dasar sampai tinggi itu tidak ada yang mencerminkan etika dan budaya. Mohon maaf kalau kami dulu waktu SD itu ada Pak, ada akhlak, ada ini. Mungkin ini perlu apa langkah-langkah KPK untuk memacu hal ini. Terima kasih. Lanjut. Tadi yang Pak Guru, Pak Camat dulu. Oh ya, Pak Guru tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sajun Sutisna dari anggota DPD Desa Ciansana. Izin Pak bertanya. Alhamdulillah, terima kasih sekali untuk sosialisasi anti korupsi pada hari ini.
mungkin sangat membantu wawasan kami di lingkungan desa Ciangsana tentang sebenarnya udah paham ya tentang bahayanya korupsi. Cuman ini Pak, tadi Bapak sangat gamblang sekali sampai yang menyuap dengan yang disuap itu neraka. Cuman begini Pak, yang jadi pertanyaan saya sekarang ini sanksi daripada korupsi itu tadi, perilaku korupsi. Bukan berarti yang korupsi pengetahuan pendidikannya rendah atau enggak, yang saya tahu yang mereka yang korupsi itu rata-rata mereka yang mohon maaf Pak, pendidikannya luar biasa, tapi bisa melakukan korupsi juga. Itu karena mungkin sistem Pak ya, sistem dan sebagainya. Cuman yang jadi pertanyaan saya ini Pak, sanksi daripada korupsi itu sendiri Pak. Kalau emang tujuannya neraka, kenapa di kita sendiri sanksinya itu sangat ringan menurut saya Pak. Tidak ada efek jerah buat mereka. Coba kalau dari sedikit kecil aja kita diberi sanksi yang luar biasa, mungkin efek jerah itu akan timbul pada mereka pejabat-pejabat yang akan korupsi. Itu aja Pak, sanksi apa yang akan diberikan oleh KPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang benar. Izin Bapak, perkenalkan saya dari RW 28 Ciangsana dengan Ibu Ida Rusdiana. Yang ingin saya tanyakan singkat saja Bapak, bagaimana cara kita melaporkan kegiatan? Maaf, Ibu siapa? Ida Rusdiana. Izin Bapak, bagaimana cara kita, alurnya seperti apa untuk melaporkan seandainya kita mengetahui adanya korupsi yang terjadi mungkin di sekitar kita atau di wilayah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi yang belakang ya. Baru 3. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabil Najmudin. Saya dari mahasiswa Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta. Saya mau bertanya Pak, saya ingin tahu bagaimana caranya KPK, kan ini KPK sedang penyuluhan, artinya sedang menyuarakan kebaikan. Nah, biasanya menyuarakan kebaikan itu pasti ada tantangan dan tekanan. Nah, saya mau bertanya, bagaimana KPK cara menghadapi tantangan atau tekanan yang diberikan oleh oknum-oknum yang ingin pemberantasan korupsi ini melemah di Indonesia? Itu saja Pak, terima kasih. Oh ya, paling belakang ya. Paling belakang tadi aja. Jawab dulu. Oh boleh. Jawab dulu ya, ada 4 soalnya. 4 ya. Hadiah kita berapa Bang Aris? 10. 10 ya? Oh, 10. banyak tuh. Baik, pertanyaan terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu, Bapak Ibu, Pak Zulfak Pendidikan Anti Korupsi. KPK menyadari bahwa ini sebenarnya tugasnya bukan tugas KPK saja. Balik lagi dalam teori kriminologi tadi sebenarnya pendidikan paling penting. Nah, Pak Zulfak tadi mengkritisi, bagaimana sih pendidikan karakter kita, pendidikan budi pekerti, pendidikan akhlak. KPK menyusun satu PAK, pendidikan anti korupsi, disisipkan, diinsert ke mata pelajaran yang sudah ada. Sudah kami luncurkan ke Kementerian Pendidikan, sekarang ada 2, Dikdasmen dan Dikti, dan Kementerian Agama. Pendidikan dari PAKUD sampai perguruan tinggi, kami insersi namanya, kami sisipkan PAK, pendidikan anti korupsi, masuk ke pelajaran PPKN, Pancasila, P5, dan seluruh mata pelajaran agama. Hal-halnya nggak bukan hafalan, tapi tadi tentang kejujuran. Kami memandang, kami rumuskan PAK itu dari 9 nilai integritas: jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras.
Kami singkatnya Jumat Bersepeda Kakak. 9 nilai integritas ini yang sebenarnya universal. Semua pelajaran budi pekerti pasti mengajarkan tentang jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Itu kami sisipkan ke Pancasila, budi pekerti, ke PPKN, agama, semuanya. Apakah berhasil atau tidak? Ini pekerjaan bersama. Kuncinya pendidikan, keberhasilan pendidikan tidak bisa dilihat 1, 2, 5 tahun. Lihatnya tuh dari peradaban. Satu contoh, peradaban. Satu contoh. Satu kali saya pernah di luar negeri naik taksi malam-malam jam 2 malam. Karena forumnya ada satu forum yang harus saya ikuti sampai kelas 6. Kemudian balik lagi ke tempat saya menginap, naik taksi di merah. Lampu merah jam 2 malam sepi itu luar negeri. Terus saya tanya, kenapa orang sini itu lampu merah sepi jam 2 malam masih berhenti? Padahal kalau lihat kiri kanan itu sepi. Kalau bablas aman-aman saja. Jawaban supir taksi yang orang asing itu mengatakan, yang menjaga supaya orang tetap patuh sama lampu merah ya harus saya sendiri. Ini bukti saya jadi teringat. Kita kalau naik sepeda motor keluar dari rumah, misalnya rumah saya di Depok, di Kukusan rumah saya, jam 1 pagi, jam 5 subuh habis sholat subuh, lampu merah, berhenti merah. Saya mulai berhenti, sepeda motor yang lain juga berhenti. Kalau nunggu lampu merah ini hijau bisa 2 menit, 3 menit. Padahal kita kalau oleh kiri kanan kosong. Kalau saya ngegas dan aman dan berhasil, percayalah akan ada orang kedua, ketiga meniru saya. Betul. Jadi nilai norma ajaran-ajaran agama tadi, begitu ada satu orang yang taat ataupun tidak taat, maka percayalah akan ada orang kedua dan ketiga menirunya. Akhirnya akan muncul, kalau saya ngegas di Sabtu subuh dan orang kedua aman ketiga, akan muncul kepercayaan baru, norma baru, yaitu gak perlu terpatuh sama lampu merah. Sehingga bukan hanya Sabtu subuh, Minggu siang, Senin pagi, Selasa malam, kalau lewat lampu merah itu sepanjang kiri kanannya sepi, cukup ngegas saja. Maka menjaga budi pekerti, akhlak tadi Pak, harus dimulai dengan satu orang baik menghasilkan teladan kepada orang kedua, orang ketiga. Inilah kuncinya uswatun hasanah, suri tauladan. Budi pekerti kalau cuma di buku, dibikin kurik, pun tahu. Kalau orang tua ngasih teladan, guru nggak ngasih teladan, pimpinan nggak ngasih teladan, orang bos di kantor nggak ngasih teladan, maka keteladanan tadi cuma di atas kertas. Jadi kunci pendidikan diwujudkan dalam bentuk uswatun hasanah. Nah itu tugasnya kita sama-sama. Itu malah yang habis. Pak Zulfa. Kemudian Pak Sutisna sanksinya. Ini otokritik buat penegakan hukum juga di Indonesia. Dulu ketika kita mempidana orang, menghukum orang, Pak, hukuman pidana ini putusan itu dia ada komponen pidana korupsi 3 komponen. 1, hukuman penjara berapa tahun. Kedua, uang pengganti dan denda. Uang pengganti sebesar yang dia rugikan. Kalau dia rugi 100 miliar, berganti dengan 100 ditambah denda. Dendanya berapa? Ya. Komponennya adalah hukuman subsidiar atau hukuman pengganti. Kalau tidak mengganti uangnya ratusan miliar tadi, ditambah kurungannya, penjaranya ditambah
2 tahun, 1,5 tahun. Bapak Ibu